percepatan pelaksanaan hitungan teknologi ini sudah tercapai. Indikatornya apa? Indikatornya ada pembangunan CRI, indeks integritas daerah, opini BPK, persentase OPD dengan hasil evaluasi sakit BB ke atas. Level maturitas SPIP. Persentase penyelesaian, satu lagi persentase penyelesaian tidak lanjut. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan APEP. Pemeriksaan APEP dan APEP. APEP. Pengawasan eksternal. Terus kemarin itu Pak sama Bapeda itu dimasukin sama IMR. Oh, nanti ya, indeks manajemen risiko ya. Level atau apa? Kalimatnya Indeks manajemen risiko. Indeks ya. Ya, karena ini ada di NPCMN. Ya. Nah, kita pertama kali menguji apakah ini namanya rumusan ini. Rumusan indikator sasaran. Ini smart atau tidak? Smart atau nah, apakah rumusan ini sudah smart atau tidak? Ini yang penting. Smart itu spesifik, measurable, achievable, relevant, timable. Jadi bisa kira-kira langsung saja. Perlu satu lagi ya, smart. Siapa apa? Ya Pak. Untuk mengingatkan Pak. Ada yang ingatannya lebih kuat kan ditulis ya. Ada yang R-nya itu ruwet loh Pak. Ya tulisannya ini Pak Jokai. Kadang ingatan itu muncul dari tempat tulisnya tulisannya yang paling enak. Jokai. Ingat yang nulis juga. Kalau dibuat kalau ada tulisannya, istilahnya itu tulis tilas, kalau ditulis itu ada tilasnya. Spesifik ya. Kemudian measurable. Kemudian relevan. Kemudian SKI jadi orang di SKI yang 2021 jadi sore. Nah, spesifik itu ya lebih detail. Ada berapa ini diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi untuk mengukur ketercapaian sasaran 1, yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan, percepatan pelaksanaan ada 7 indikator. Pak itu 7 itu untuk 2 sasaran.
Oh, itu dua sasaran. Ya. Oke. Yang sasaran 1 itu indikatornya nomor 1 sama 2. Oh, mantap. Maaf Pak. Yang 2. Oke. Oke. Oh. Orangnya apa-apa. Jadi sasaran 1 ditetapkan dengan dua indikator ini, yaitu dengan indeks Angularis 20. Yang satu lagi di sini ya, smart dan jumlahnya kira-kira relevan nggak? Dua indikator ini dengan kalimat ini relevan nggak? Efektivitas pengawasan. Efektivitas pengawasan itu di sini jadi semua ya. Enggak. Apakah hanya dipresentasikan oleh nilai efektif? Pengawasan dan efektif, utama dari mana? Itu zona integritasnya sudah bagus. Ngabung enggak ya? Gitu loh. Dipikir-pikir. Kira-kira efektivitas pengawasan itu yang pas untuk mengukur efektivitas itu apa ya? Pengawasan dikatakan efektif kalau zona integritasnya sudah apa? Sudah bagus. Kalimatnya enggak matching ya? Bisa dirasakan ya? Sakit ya? Nah, itulah kita mengukur relevansinya. Kita mengukur yang R-nya. Di sini ada kalimat efektivitas pengawasan. Konsekuensinya, bagaimana cara mengukur pengawasan itu efektif? Itu manusia. Apakah cukup dengan integritas? Hanya itu. Nah, ini dipikir lagi. Kira-kira pengawasan yang efektif itu kalau bagaimana? Nah, itu. Jadi alat ukurnya adalah smart. Terus ini percepatan pelaksanaan RB. Ini kan ada dua. Kayaknya kalau dalam satu kalimat ada dua substansi. Kayaknya bingung ya. Nama subjek, predikat, objek, keterangan itu kan satu tema saja. Kalau bicara minoritas pengawasan ya itu misalnya gitu, sehingga jelas. Kalau bicara mengenai RP ya jelas satu kalimat saja. SPOK-nya. Kalau dua digabung, berarti saya ukur ini dan ukur ini, dua-duanya. Tuh. Nah ini kemudian saran saya dari hasil diskusi ini jadikan dua kalimat, karena dua substansi. Oke, ini dua substansi. Pertama adalah dari kalimat itu memang khusus untuk RB apa itu? Ternyata ini adalah untuk RB. Yang ini belum berarti. Jadi meningkatnya efektivitas pengawasan untuk percepatan pelaksanaan RB. Berarti untuk ada kata untuknya ini. Berarti kan bertingkat ya. Tapi kan harus ada pengawasan yang efektif dulu. Pengawasan yang efektif yang seperti apa? Yang muncul dalam ini kan sudah efektif. Ini kan dua hal yang beda. Apakah hidup dan anak kalimat? Karena dua substansi ini membawa konsekuensi yang berbeda.
ini diukur dengan cara sendiri, ini juga diukur dengan cara sendiri. Kalau misalnya Pak DE, itu kan ada 2 sasaran. Ya. Setelah saya mati, misalnya sasaran yang kedua itu dihilangkan, untuk 1 sasaran tapi dengan indikator masuk. Karena kan kalau efektivitas pengawasan kan indikatornya mungkin bisa dari opini BPK-nya, persentase hasil tidak lanjutnya, terus ya nanti yang terkait RB kan ada SPIP-nya, ada Z-nya. Nah, makanya kita bedah secara detail saja. Ini kan berbagai pendapat di sini. Jadikan satu saja, begini, masukkan sini saja dan sebagainya. Maka ini kita urai coba satu persatu nanti posisi yang pas seperti apa. Secara keseluruhan mungkin kita akan menghendaki seperti ini, tapi kita perbaiki strukturnya. Ada dong. Kalau misalnya menjadi yang penting pertama kali adalah pengawasannya efektif. Bagaimana atau apa indikatornya pengawasan yang efektif. Setelah pengawasan efektif, ini diharapkan pelaksanaannya benar. Kan linknya ke sana. Kalau pengawasannya belum efektif, berarti kecepatan FB-nya ada juga lebih cepat. Nah ini syarat dulu. Nah ini bagaimana kita mengetahui bahwa pengawasannya efektif itu harus diukur dulu. Apakah betul-betul sudah efektif? Itu dulu. Jadi bertahap seperti itu. Ya. Coba kita perbaiki kalimatnya. Kalau ini meningkatnya efektivitas, kita misalnya jadikan 2 kata ini 2 substansi. Sementara kita sepakat bahwa 1 kalimat itu 1 substansi saja, gitu. Ya. Dengan cara guru bahasa Indonesia kayaknya. Nah ini sudah bisa. Interpretasi nilai apa? Suaranya Itu jadi BTM. Iya. Kalau ada dijadikan 1 itu kan kalimat masuk. Jumlah OPD jumlah OPD itu akumulatif. Jadi nanti berkembang. BPK itu pada tahun apa bentuk OPD itu Konsentrasi yang dan apa bentuk konsentrasi ke dulu ya mendampingi OPD yang jadi sasaran itu kan pembeli nanti di lomba ini dinilai itu ada penilaian. jadi kita mendorong OPD itu untuk memenuhi syarat kita OPD ya OPD jadi kualitatif. Nah, indeks utara sudah integritas level OPD karena idealnya itu kan semua OPD sebanyak mungkin OPD cuman itu kan susah. Iya, itu kan ini level gini loh. ini itu OPD. Jadi Nah ini akan kita pecah menjadi 2. Yang satu adalah mengenai efektivitas pengawasannya, yang kedua Kualitas darahnya apa? kira-kira Itu apa? OPD apa? Terus kegiatan RDB ini meningkatnya survei penelitian dari KPK efektivitas itu harusnya jadi level ini
tidak mengganggu OFD itu bingung. Kegiatannya apa? Ini Kayaknya survei di lapangan. sudah cukup ya ada ya ada Oh, juga ini dari kalau BPS. Tapi menurut yang ketiga, minimal kalimat itu ada unsur subjek dan ada subjeknya kan ada aktivitas pengawasan, subjeknya meningkat atau di BPS ini. Yang kedua Tulisannya nggak kuat. Tadi kan kita bilang bahwa sasaran itu kondisi yang bukan suatu proses. Kalau percepatan pelaksanaan RD itu suatu proses atau suatu kondisi? Proses. Nah, betul. Kan terasa bedanya kita. Mana proses, mana kondisi. Percepatan pelaksanaan RD itu sudah cepat, kondisinya sudah semakin cepat percepatan. Ya itulah yang kita kehendaki. Kayaknya kayak gitu deh. Artinya kalau sudah terwujud dengan integritasnya itu yang kita kehendaki. Berarti bukan wah saya itu ngelakuin cepet. Nah itu memang yang kita kehendaki memang ngelakuin cepet. Saya kira mau nggak? Kalau sudah nyampe sana itulah yang kita kehendaki. Bukan kalau sudah nyampe saya pikir apa? Jadi ini kita pertajam menjadi suatu kondisi. Percepatan pelaksanaan RB itu berarti di mana? Karena ini sebuah proses. Jadi Menuju tercapainya. Tercapainya level ke BPK, BPP. kita masih rumusan. Nanti dikatakan lain. Nanti bahwa RB itu sudah terlaksana dengan baik atau sudah. Nanti terciptanya atau tercapainya ya. Tercapainya nggak salah itu level juga ya. Kualitatif Pak. Indeks RB ya tercapainya indeks RB level berapa ada redaksinya Tidak termasuk di 60. berarti skor ya berarti tercapainya kategori indeks skor level yang pakai yang mana? Coba kategori gimana? Yang dipakai istilahnya yang mana? Kalau SPP kan matematikasnya. Kalau indeks RB, kalau kategori itu baik. Oh ya, artinya biasanya kan ada skor. Setelah skor sekian sampai sekian masuk kategori baik atau sampai apa? Nah, setelah skor apa skor itu yang dimaksud indeks? Bukan ya? Oh, sebelum ini ada skor ya? Nah, berarti indeks baik. berarti tercapainya indeks RB baik kan? Iya. Ya. Akhirnya baik. Indeks RB Bukan skor kategori baik. Nah, kalimatnya tetap Yang Maaf Pak, itu untuk nilai SD itu kemarin masuk di RPJM level Pemda. Jadi kita memang tidak ada, tapi kita mendukung untuk. ini ya kita kan ada keselarasan vertikal itu memang menjadi targetnya Pemda atas semua kepentingan gitu ya. Ini benar. Nah, khusus untuk inspektorat menyumbang kategori baik. Nanti untuk media lain menyumbang apa juga. Jadi secara Pemda nanti menjadi baik. Logikanya gitu atau Pak? Nah, kita kemarin logikanya seperti ini. Salah satu elemen RD kan ada penguatan pengawasan. Ya. Kita ambil di situ tadi setelah tujuan kan kita ada indikator tujuan. Ya.
indikator tujuan kita itu mengarah kita ke kapabilitas aktif. Kapabilitas aktif itu kita tuangkan ke kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi kegiatan audit, review, monitoring, reporting. Jadi, nah saya ingat ya. Karena juga terkait tupoksi kita kan pengawasan. Ya. Jadi, kenapa kita ambil indikator tujuannya kapabilitas aktif? Sebentar, kalau unsur RB itu kan masalah 8 ya. Ya. Ada perubahan, ada ini. Salah satunya yang peran aktif Yang penguatan penguatan pengawasan. Ya. Apa namanya? Komponen RB atau apa namanya? Area perubahan. Ah, iya iya. 8 area perubahan. Nah, ya. Kalau mau mengurai nggak tahu komponennya itu memang apa sih? 8 area perubahan. RPD. ya, Yang satu manajemen perubahan ya. Yang kedua deregulasi kebijakan. regulasi. Ya. Terus organisasi. Saya pernah nulis Enak-enak ya, apa? Pelaksanaan. Akuntabilitas kinerja. Ini yang bisa Pengawasan. pengawasan apa? Ya, ini pengawasan pelayanan publik. Apa? SJM. Inilah yang akan di area perubahan itu lah kita ada di nomor 6 ya. tercapainya. Nah, istilahnya aturan mainnya seperti apa? Tadi skor, indeks, kemudian kategori tadi ya. Ada skor, ada indeks ya. Ada skor, indeks, kategorinya tadi. Nah, sekarang yang ditargetkan itu supaya isinya berapa? Ringnya. Ini 100 gitu. Ya. 1 sampai 100. Nah, indeksnya ini ada berapa? 5 ya? 1 sampai 5 ya? Otomatis ini kan kalimatnya mengikuti. Nanti berarti kapan? Lah yang kita targetnya itu angka 5 ini. Skornya berapa? Indeksnya berapa? Apa kita mau indeks RP kategori baik itu berapa? Ini sangat baik sampai berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang baik itu ada di mana? Cukup baik. Baik sekali. Oh, 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Baik cukup sekali. 5, 4 Baik ada di mana? cukup. Itu tengah. Posisi 3. Ini Kurang. oh kurang. Cukup dulu. Cukup baik. Kurangnya nggak ada. Tidak ada. Itu kurang, cukup, baik. Ah, ada ya. Kurang, Baik sekali. kurang cukup baik. Cukup baik. Oh, cukup baik ini ya. Ini kan cukup baik. Iya, itu cukup baik. Kurang cukup baik. Cukup baik. Baik sekali. Baik sekali. Yang menerima baik sekali. Nomor 3 itu cukup baik. Oh ya. Kira baik-baik saja. Dan cukup ini Cukup cukupnya baik. ya? Cukup baik. Kan yang nomor 2 hanya cukup. Ya. Yang ketiga cukup baik. Ya. Ya, cukup. Satu lagi isi cukup apa? Cukup jelek. Itu tengah-tengah antara baik sama kurang. Ya.
dengan kategori baik, maksudnya kalimatnya harmoni. Skornya berapa? Kita kemarin di 64. Atau Kalau tadi sih ini dibilang 1 dari 45 ini dibilang level atau gimana? Kategori. Oh kategori 4 atau dalam kurung baik atau tidak? Itu kan Oh kategori baik betul dalam kurung 4 nih. itu kan level. Baik atau Pendukung yang pengawasan 4 nih. masih sebelumnya kita dengan Mungkin itu ya. Atau urutan 4. Oh bukan nilai, kalau nilai skor nanti ya. Ya itu aja lah. Yang ini sudah semua orang tahu lah ya. Kalau baik itu di level 4. Jadi kita mengukir RD itu dari nomor 6 pengawasan. Ujungnya itu kan yang lain jadi ini mendukung. dari koordinasi yang langsung layani ini dari takom Kegiatan itu mendukung. dari organisasi atau bakuda ini dari ini kan dibagi banyak ini nah kita menimbang dari sini. Nah kalau kita sebagai semua baik di lingkungan kabupaten baik semua. Nah pengawasan supaya mendapatkan ini kan akibat dari pengawasan yang efektif, maksudnya pengefek bahwa akhirnya baik ya. Ada hukum kausal atau enggak? Bahkan akibat atau enggak? Soalnya gini Pak, terkait PSB Singgung Israel memang. kita itu harus penguatan pengawasan itu ada SPIP, terus kemudian kepentingan disiplin dan berarti selalu akan melakukan kategori indikator Oh, ada. Jadi selain dirinya sendiri dari sisi pengawasan itu operatif juga baik, juga memungkin NPD yang lain juga baik gitu ya. Tapi kan sebatas dukungan, artinya asistensi, ya. Begini, kalau semuanya baik, yang kita asistensi itu baik, kan inspektorat baik gitu, nilainya juga baik. Dari sisi Jadi pola berpikirnya ketika kita merumuskan indikator tujuan kapasitas atlet, ketika kita sebagai atlet ini secara kapabilitas naik, diharapkan kan bisa mendampingi percepatan RD gitu loh Pak. Karena kita didukung SDM juga kelas kapasitasnya baik kan, logikanya SDM-nya memenuhi bisa mendampingi percepatan RD. Oke. Dari hasil pendampingan kita itu, kita kan kalau semua yang kita dampingi itu baik, berarti indikator bahwa kita baik, melakukan pengawasan yang efektif. Artinya indikator dari pengawasan yang efektif itu kalau yang perbandingannya kok indeks RPD semua OPD baik, siap gitu. kalau pengawasan itu kan luas. Ya. Jadi dari kesimpulan kita membahas seperti ini penyempurnaan banget. Artinya ini belum spesifik. Syarat tesnya belum terpenuhi. Ini masih mengalir kemana-mana ternyata. Inilah yang namanya belum spesifik. Ya. Kesimpulannya bahwa sasaran ini belum spesifik. Nah ternyata kita yang berarti kita cari kemana-mana lain. Soal sana. Apa ini? Tidak hanya ini Pak ini. Apa ini? Oh tidak hanya ini.
Inilah contoh bahwa indikator rumusan sasaran yang belum selesai. Menjadikan pola pikir kita itu menjadi geladak kemana-mana. Inilah contoh belum selesai. Ya, berarti syarat nomor 1 belum terpenuhi. Kalau nomor 1 belum terpenuhi, nomor 2 tambah susah semuanya. Otomatis. Yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Wah, otomatisnya nggak terpenuhi. Lah mencapainya gimana? Wah, jauh. Apakah ini relevan? Nggak relevan, tapi semuanya relevan 360 derajat Pak. Tidak kayak ini. Ya, lupa kalau caranya kok jadi susah. Nah, inilah akibat dari rumusan yang belum selesai. Rasanya, itulah cara mengevaluasi sistem akibat. Apakah indikatornya, apakah rumusan sasarannya sudah selesai? Apakah ini namanya rumusan sasaran? Itu rumusan indikator, ini rumusan sasaran. Oke. Kalau ini adalah rumusan indikator, ini adalah kita di sini dulu. Kalau ini belum spesifik, kesininya kacau. Oke, gitu. Target kacau lagi. Targetnya berapa? Makin gak nyambung, makin kacau lagi. Ceritanya nggak jadi itu akibat pembahasan. Nah, yang dilakukan itu nanti ini outcome itu kan itulah namanya outcome. Ini ada dua outcome. Efektivitas pengawasan dan tetap aja ada dua outcome kita ingin capai. Tapi kesana kan cara ukurnya bilangnya berapa, minggunya berapa, negatif lagi. Karena penyebabnya nah, itulah cara berpikir kita tentang sistem aktif. Pertama kali harus cek dulu ya, supaya ini bisa jalan. Ini kita sedang praktek betul bahwa rasakan yang belum spesifik ternyata berefek ke sini itu ya. Ini kalau dirembuk nanti ukurannya ininya kalau ini belum diperbaiki, kita merembuk ini, Pak. Tambah jauh. Oke, jadi tugas pertama kita adalah membuat atau merevisi rumusan sasaran ini menjadi yang lebih spesifik. Kira-kira seperti apa? Tadi itu pertama dalam satu kalimat jangan ada dua tema. Bisa begitu ya. Ya, karena ini dipandang ada dua tema, coba yang ini bisa tema 1, tema 2. Tema 1 itu yang buat dibahas pengawasan, tema 2 indeks RB. Indeks RB kalau bisa di semua OPD karena tadi dari menjalankan kita mau OPD. Tancapnya indeks RB semua OPD dengan kata tadi. Tapi kan antara punya inspektorat sendiri atau semua OPD kan jadi berbeda. Kalau nambah indeks RB semua OPD jadi lebih spesifik. Ramai Tapi itu penilaiannya kan itu kan mental ya Pak ya. Ya. Kalau anggaran berangkat kita belum bisa mengukur kinerjanya ya. Tunggu dulu. Tunggu memang ya. Ya. Tapi kan diharapkan nanti hasil penilaian dari Pemkot baik. Kalau baru ketahui nanti setelah hasil dari Ya, tapi kan ada tahapan batas waktu penyampaian laporan itu Pak. ya. Juga menjadi kriteria. Jadi kita katakan dari LPP kan kalau sampai sekarang nilainya berapa, juta berapa aja masuk secara nasional itu nggak selesai. Yang memang yang paling sosial memang di penentuan sasaran. Ya. Karena kalau sasaran tidak tepat, ya memang kita kesulitan. Itu yang saya maksud evaluasi itu seperti itu. Oke.
kemarin saya tuh ke kelompok sasaran di PD itu kabupaten Wonogiri juga, misalkan kita punya kegiatan sama program kerjaan insinuasi buatan gitu ya, kelompok sasarannya ke Kabupaten Wonogiri, jadi tidak spesifik. Iya, sebenarnya kelompok sasaran ya itu ya hewan Ya, ternak betina ya, maksudnya ya ini tambah terlalu manusia bisa. Oke. Jadi memang sudah betul-betul kita rasakan. Saat pertama ini harus terpenuhi dulu. Ya, ini contohnya. Nyata. iya. Secara mengukurnya itu ada dua, secara kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu nanti yang Nanti setelah kita perbaiki, kita perbaiki indikatornya, baru nanti targetnya, cara mengukurnya. Ini pembeliannya apa, penyebabnya apa, memperoleh angka ini. Baru ke sana, Pak. Nah, kita sementara perbaikan ini dulu, karena dua substansi, coba kalimatnya seperti ini. Baru nanti kita cari indikatornya. Ada misalnya lain untuk rumusan perbaikan rumusan sasaran? Ini mau sambung dari Pak yang tadi, ya dengan masalah. Kalau di dalam pendidikan RT tidak semata-mata bisa tunjukin daerah atau satu unit di satu UPC. Enggak enggak. Kemarin ada dua pendidikan, satu pendidikan Pemda yang itu berapa unit saja. Utamanya kemarin pasal program, dan yang satunya itu adalah pendidikan unit dan dari beberapa unit yang dan gabung. Karena hasil akhir dan ajaran kita jadikan. Jadi begini, saya menangkap ya. Ini kan tidak bisa diatribusikan ini UPD ini secara resmi kan nggak ada. Yang dari seluruh kuesioner RT itu mewakili ini semua, yang ini ya semua UPD gitu kan. Jadi ini tidak mewakili ini UPD apa, UPD apa. Maksudnya gabungan satu. Kapan jangan lupa sebabnya. Berarti semua UPD-nya dicoret gitu. Misalnya begini, kan nggak relevan kalimat ini. Gitu. Artinya kita perbaiki lagi, coba tercapainya indeks RT dengan dan ini pun baru ketahuan tahun berikutnya. Nah, ini kan fungsi, bukan UPD, tapi fungsi atau area. Terlaksananya paling tidak setuju dulu itu. Mendekatnya aktivitas pasar sudah setuju dulu. Nanti kita baru bicara di kantor kita, sementara baru berpikir rumusan dulu. Karena begini, aktivitas pengawasan bicara cukup dari dari hasil audit, dari hasil dan sebagainya lah, dari banyak unsur. Maka kalau hanya kita teruskan itu saja, ini artinya kurang luas. Karena aktivitas pengawasan itu indikatornya tidak hanya itu, mengangkat ke sana nanti. Sehingga ini kita sendirikan, kita spesifikkan. Kira-kira sudah spesifik belum gitu Mas? terlalu luas. Nah, meningkatnya efektivitas pengawasan supaya spesifik kali-kali tahu ya. Dan akan mencapai kapabilitas atau 30. Orang. Untuk membantu menemukan kalimat spesifik, kita maunya kondisi yang kita inginkan itu seperti apa? Nah, kita baru bicara mengenai indikator. Kira-kira mau kondisi yang ingin kita indikatornya apa sih? Yang kita mau bahwa pengawasan efektivitas pengawasan itu kondisi yang diinginkan seperti apa? Nah, kita cari dulu indikatornya. Kita maunya begini. Oh, berarti kalimatnya supaya
melingkupi dia seperti ini gitu loh. Indikatornya apa ya? Yang kita mau kondisinya. Ini ketika nanti kita ada ini juga tata kelola pemerintahan. Ini banyak ini, baik itu apa proses transparan, akuntabel, itu luas sekali. Ya, ini mungkin berada di level misi kan? Tinggi sekali. Jangan masuk. Gimana? Ukur baik seperti apa? Banyak sekali. Kita levelnya tidak di sasaran. Tapi tinggi sekali. Nah, ini juga belum spesifik. Jadi terkait dengan ukuran yang harus kita cari, karena kita mencari pembilang dan penyebutan bagaimana membuktikan undang-undang itu tidak benar. Nah, sekarang kondisi yang dari pengawasan, oke lah, kita tinggalkan dulu kalimat ini, kondisi yang ingin diwujudkan itu seperti apa? Entah dikaitkan dengan RB atau tidak. Kalau ini mau dikaitkan dengan RB, ya berarti kondisi terkait dengan RB berarti. Tapi nanti kalimatnya akan kita pengawasan jadi mungkin berubah karena keberhasilan inspektorat dalam membina RB menjadi spesifik. Kalau mau hanya khusus RB ya, kecuali mau adminnya, mau buat yang lain, itu ya. Kita jangan terpaku pada kalimat ini dulu. Kita coba mengkondisikan apa? Misalnya, yang kita ingin kondisikan adalah indeks RB memperoleh kategori baik. Nah, bisa sebaliknya antara bisa dengan indikator berarti kan? Ini lebih tepat dari rumusan atau kondisi yang ini dibutuhkan. Indikator. Barangkali indeks RB dengan kategori baik ini indikator apa? Ya, indeks RB dengan kategori baik. Sehingga urusan sasaran percepatan pelaksanaan lingkungan ini menjadi hilang, menjadi tidak ada. Karena itu sebetulnya indikator. Dipaksa dimasukkan rumusan, enggak. Gimana? Nah, sekarang apakah kita akan bertahan pada aktivitas pengawasan? Kita lihat selain ini apa lagi yang ingin dikondisikan? Selain indeks RB dengan kategori baik, apa lagi yang ingin dikondisikan? Tata kelola. Terkait dengan Pak, itu kan ada pengembangan zona integritas itu kan salah satu PRT itu. Nanti, sebentar saya ingin merefresh memori saya juga. Antara JTI dengan IPK itu lebih luas mana? Jadi itu menurut BPK lebih kan Pak. IPK dan IPK ya. IPK ya. Apa? Nah ini. Nah sekarang diibaratkan misalnya ini batas ini jadinya, terus jadi menjadi IPK atau bagaimana? Pembangunan jadi itu untuk memperoleh BPK atau BPKM. Wilayah bebas dari korupsi, wilayah bersih dan layak. itu diperoleh setelah BPK tercapai. Itu masing-masing loh Pak. Bukan akumulatif, masing-masing. Oh iya, lagi. Akhirnya kita samakan dulu. Iya. Kalau kecil-kecil jadi besar itu kan akumulasi. Pernah lulus ini kok, yang lama nggak didres itu Pak. Jadi ini bukan anak sama bapak bukan ya? Bukan. Itu tempe mentah terus jadi pemenduan itu. Oh betul ya. Tapi kalimatnya gimana Pak?
Pembangunan zona integritas Pembangunan integritas menuju BPK dan atau BPTS. Nah, BPTS itu bisa diperoleh setelah BPK tercapai. Oh, Ini itu pengadaannya dari KPK. Menpan. ya tadi. Jadi kita pertama kali adalah jadinya dulu ya. Nah setelah katakanlah di kantor itu ada bagian satu atau bidang satu, bidang satu, bidang dua, tiga, empat, lima. Yang sudah jadi bisa saja satu kan, wah misalnya gitu kayak gitu. Yang ini sudah jadi. Yang ini belum misalnya ya. Nah, yang kalau sudah BPK berarti lima-limanya sudah jadi gitu maksudnya. Belum enggak ya? Jadi itu kan harus batas perencanaan wilayah identifikasi. Iya. Perencanaan. Terus nanti kan harus memenuhi hampir sama dengan FB. Ada itu kan dokumen, ada penguatan pengawasan. Terus yang pertama itu pelayanan. Itu kalau memenuhi syarat, kita itu nilai minimalnya itu 75. Terus lolos oleh mereka lolos itu bisa diusulkan di BPJS. Harus memenuhi dua komponen dan hasil. Gimana masuk level P itu? Kemudian ada manajemen membantu tata laksana, aplikasi pengawasan layanan terima. Oke. Saya agak lama lagi sedikit. Jadi yang hebat yang dari 75 sampai 85 itu dikatakan BPK. Yang 85 ke atas di Oke. Ini siapa ini? yang 75 sampai 85. Ini Di atas siapa? BPK itu minimal 75, BPJS minimal 85. Tidak sampai biaya itu. Berarti sampai minimal. jadi gimana? Orang saya tadi. Betul. Berarti 84 kali. Kurang dari 85 sudah bisa BPJS. Lebih besar atau sama kayak gitu? Sama. Kalau ini kurang Yang minimal ada. Lebih besar Sampai kurang dari 85. kita B. Terus itu harus juga Pak, antara pemungkin dan hasil itu juga ada kesalahan. Iya. Pemungkin itu minimal 40 kalau kita. Dan 48. Terus hasilnya dan hasil itu 35 dan oh jadi nah. Berarti kan dia Kita katakan satu beda setelah BPK. kalau jadi gimana kalau jadi? ini Ini kan BPK pemungkinnya 40, hasilnya 35. Nah itu dalam rangka pembangunan zona integritas. Oh, ini dari ini dalam rangka pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas itu kan dibalik dengan perencanaan zona integritas. Kemudian penandatanganan fakta integritas, kemudian
memenuhi unsur kemungkinan. Berarti lebih besar jadinya daripada ini. Ya, itu sudah masuk BP Pak. Jadi itu berbentuk BPK dari BPN. Hubungan JT itu untuk memperoleh penghargaan BPK dan BPN. Bangunan JT menuju BPK dan ini ada penghargaannya. Kita harus salah satu memperoleh JT harus tinggi ya. Ya, karena ini kalau berarti kalimat indikator yang pas itu kita pilih dari kalau kita khususkan ke nanti kan jadi kita kembalikan ke berarti ini kan sudah lebih luas. Kita kembalikan ke pembangunan JTI. Atau satu boleh? Dua ini tetap kita pakai. Kira-kira satuannya apa nih? Kalau pembangunan integritas. itu nanti targetnya itu OPD yang dibangun dan penghargaan yang diperoleh. Yang ini ya. Yang ini Itu SPI. Itu kegiatan dari integritas ya. KPK itu. Ini KPK nih. karena kan di RP itu kan hasilnya ada syaratnya kan indeks perception korupsi yang Ini ada berapa substansi masuk nih yang terkait pasti makanya kita ini punyanya Menpan punyanya KPK. Nah, aktivitas masa ini luas sekali. Nah, peran kita itu memang mengungkit ini dan mengungkit ini, kan gitu ya. Tapi ukuran kita saat mengungkitnya sudah optimal itu ditunjukkan dari kalau pembangunan zona integritasnya sudah seperti apa. Targetnya apa nih, Bu? OPD yang dibangun JT-nya. OPD yang dibangun JT-nya. Jadi dan nomor sertifikat BPK tadi. dia memperoleh penghargaan BPK atau BPN dan OPD yang memperoleh. Ada dua Pak. OPD yang dibangun, baru dibangun. Nanti di bawahnya Ini kan kita letak yang tertinggi. dibangun ini kan hanya Ini OPD yang memperoleh Penghargaan BPI atau BPN. BPK. Perlu disediakan bagiannya. Pendidikan Pak. Nah, berarti kan OPD yang memperoleh penghargaan BPN. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Ini kan yang merujuk di indeks yang tadi. Dengan adanya kita indikator ini masih perlu nggak? Masih Pak. Ini nanti kalau kaitannya dengan kegiatan Pak. Masih perlu. tapi indeks RP itu kemarin masuknya level Pemda. Nah, artinya kita kan terlalu tinggi. Kan ini miliknya Pemda, bukan milik kita. Milik kita yang ini mungkin ya. Iya, makanya kan ini di konsep kita indikatornya kan Ya, berarti ini miliknya Pemda ini. Ini jelas ya. Ini bukan targetnya Pemda ya. Jadi indikator itu yang kontrol kita, jangan yang uncontrollable. Kalau uncontrollable berarti punya orang. Ini masih dalam kontrol kita kan ini.
Artinya kita peran di situ itu masih besar gitu, masih bisa kita ukir dengan tadi pembinaan dan sebagainya, pertandingan dan sebagainya. Kan kita bisa mengukir ini, mempengaruhi ini. Ini pengaruh kita tidak 100%, tapi kan dari 50%. Sehingga masalah faktor bisa kita jadikan ukuran keberhasilan kita. Oke. Berarti kita sampai di PJI, BPK sama BPBM itu wilayah yang kontrol di Inspektorat. Nah, setelah kita ketemu kondisi yang ingin diwujudkan seperti ini, kalimatnya menjadi apakah ini di wadahnya ini atau bukan? Ya, karena indikator kondisi yang ingin diwujudkan adalah jadi WBK dan BPBM. Kalau kita wadai dengan rumah efektivitas pengawasan, rumahnya terlalu besar. Oke, gimana? Jadi banyak salah tahu sebenarnya. Karena efektivitas pengawasan itu kan bedanya dari situ. Berarti rumahnya pas apa kira-kira untuk menggantikan efektivitas pengawasan. Iya. Untuk mewadai ini kira-kira kalimatnya menjadi apa kira-kira? Terima kasih. Meningkatnya wilayah fokus. Nah, ya. Kita ini sebagai prestasi kita, tapi kita akan menyebutnya apa gitu loh? Ya mungkin itu nggak apa-apa. Maka nanti indikatornya ditambahin bawah-bawah. Jadi tetap ada Indikatornya luas. Cuma indikatornya banyak gitu ya. Yang semuanya menunjukkan efektivitas pengawasan. Tidak apa-apa, ini ya jadikan satu saja, tapi nanti indikatornya yang banyak. Tapi tolong dilihat ini kira-kira dengan satu rumah ini dengan indikator banyak sekali. Kira-kira masih spesifik nggak ya? Betul. Itu loh, kita kembali ke syarat ini. Untuk menjadi tidak spesifik ya. Misalnya begitu, indikator yang semakin banyak menunjukkan bahwa kalimatnya kok menjadi terlalu luas gitu loh. Saya syarat spesifiknya menjadi tidak terpenuhi gitu. Karena substansinya sebenarnya di kelompoknya ini kelompoknya ini, kelompoknya ini kan. Yang ini tadi dikelompokkan ke sini, atau ini saja sifatnya sudah kelompoknya ke sini. Nah, mungkin kita akan memproduksi 7 kondisi ini sampai ke 9 ya. Ya, itu kan yang OPD Vitamin ZI, BPBK, BPBM itu kan masuk di nomor itu Pak. Maksudnya kalau sudah indikator itu sudah menjadi seperti ini. Kalau ini mobil panas itu ketahuan. Lah ini kan jarumnya kan sampai di atas tengah. Berarti panas di mobil ini. Nah, berarti matikan radiatornya ternyata ini indikator kalau pembangunan zona. Sebentar, ini indikator apa gitu? Ini jarumnya ini sebenarnya. Sudah berita kalau itu panas, jarumnya apa betul ya? Dari mana ya kalau? Nah, jadi kalau kalimatnya dipertahankan pembangunan ya, indikator ya, petunjuk ya. indikatornya berintegritas. Apa pembangunan zona integritas jadi sasaran dan itu jadi indikator. Itu maksud saya. Tak kali-kali ya. Kali-kali ya. Gua masalah mana? Ya, oke. Jadi maksudnya ini maksudnya gambarannya itu namanya indikator itu indikator panas, indikator sakit. Maksudnya panas ya. Berarti indikator sakit.
sakit apa? Nah, baru di ternyata flu biasa, ternyata corona, ternyata apa? Itu kan setelah dianalisis. Tapi indikator utama panas itu ya di sini. Badannya panas, ini badannya panas. Nah, gitu. Ukurannya dari mana? Nanti ke sana. Tapi menggantikan badannya panas ini indeks integritas darah, nah ini bisa. Opini BPK bisa. Pertanyaannya hasil ini mata bisa. Apalagi SPP bisa. Ini PCR hasil bisa. Temanya bisa. Nah yang ini maksud saya gitu loh. Ini kok nggak sama dengan badannya panas. Jadi pas ya. Nah mungkin kalau OPD yang dibangun jadi atau OPD yang nanti ganti-gantinya ini menggantikan yang nomor satu. Gitu. Iya. Iya. Nah terus di sini jadikan satu efektivitas pengawasan. Ini namanya definisi operasional. Mungkin Google atau KBP atau Wikipedia atau Badan Besar apa komunitas pengawasan itu ada yang sampai 100 sampai 200. Definisi operasional yang kita mau ada sebesar boleh ini definisi menurut yang kita mau. Kalau kita mau besar umum efektivitas pengawasan terlalu luas, maka kita batasi yang ini saja menurut versi kita. Ini boleh aja. Nah, di antara 1 sampai 20 ini yang belum spesifik adalah pembangunannya. Ini mau dispesifikkan kira-kira apakah 3 ini masukkan ke sini? Meningkatnya Boleh? yang dibangun. Bisa? Bisa, Pak. Nah, boleh ya. Berarti OPD yang dibangun jadi, kemudian OPD yang mulai pengaruhan juga, kemudian ini masukkan ke sini ya. Inilah. Jadi indikatornya menjadi 9. Masalahnya Inilah Sudah dilaksanakan. inilah yang kami maksud dengan pengawasan efektif. Kami menerjemahkan pengawasan efektif itu seperti ini. Nah, saya nggak apa-apa, saya memang sumber dayanya mampu ke sana. Atau kalau tambah lagi Pak, tapi nggak mampu Pak, jadi mampunya 9. Atau dikurangi yang ini, oh sebetulnya ini mampu Pak kami. Sehingga ini menggantikan sebentar. Yang ini meningkatnya integritas itu ilmu kerjaan begini kalau dulu sampai sini dulu integritas daerah kalau statistik Itu nanti tergantung KPK. digital. Enggak, tapi tahun ini ada. Tahun kemarin direncanakan ada, tapi karena ada COVID. Nah, ada serang, ya. Untuk diharapkan tiap tahun nilainya meningkat. Nah, sehingga kalimat ini untuk menampung 9 opini kondisi yang ditunjukkan meningkatkan efektivitas pengawasan. Nah, ini menjadi ukur ya. Kemudian ini juga menjadi ukur lagi. Karena sebetulnya ya mewakili efektivitas pengawasan. Nah, sekarang meningkatnya efektivitas pengawasan kalau masih bisa kita spesifikkan ya kita tambahkan aja, kalau enggak ya inilah definisi efektivitas pengawasan menurut Inspektorat Kabupaten. Ada 9 yang ingin
jadi spesifik. Silakan inspektorat lain mau 12, mau 15, mau 5, tapi 9. Definisi operasional. Jadi diri guys ya. Ternyata membedah ini aja kan jadi ya membedah seperti ini kan. Periksa desa lebih. Tapi setelah ketemu kan itu masuk di sini opini BPK. Setelah ketemu menjadi enakan. Oh iya. Ternyata nggak berkembang kemana-mana gitu. Jadi rasanya pikiran kita itu nggak berkembang kemana-mana. Ini kan link dengan sana, ini kan berkaitan dengan sana kan. Nanti harus diturunkan ke program kegiatan kegiatan itu loh Pak. Efektivitas BPK kan buku-buku kegiatan ini. Nah, sekarang tinggal bicara siapa. Itulah yang itu kan baru bicara kegiatan nanti mendukung kegiatan. di sini Mendukung program ini, mendukung indikator sasaran. Kalau ini seperti itu. Karena pemeriksaan desa. Setelah kita bicara spesifik, baru target atau misi referensinya. Bagaimana cara memeriksaannya? Kita levelnya Pak Inspektur. Masing-masing kondisi itu kira-kira. Jadi itu nanti masih di breakdown sampai tadi. Kalau semua diproseskan begini, ya itu cara berpikir sampai evaluasi sampai dia seperti itu, membuat pikiran itu tidak ngobrol-ngobrol. Jadi ini sebetulnya dari pikiran yang ngobrol-ngobrol kita spesifikkan. Kalau kita biarkan ngobrol-ngobrol terus, setiap tahun ngobrol-ngobrol, jadi kacau pikiran kita jadi ini kita sendiri pikiran jadi kacau. Relevan. Itu ya. Jadi sebenarnya kita dari yang ngobrol-ngobrol, kita sudah siap. Ini baru inspektorat ya. Dengan bisa bayangkan nanti ada 28 PB. Kalau resa jadi semua, saya dengan ini kok ngobrol-ngobrol banget kan? Sih jelas itu sih kan orang sama ngobrol-ngobrol. Kurang itu kan sudah prosesnya seperti itu. Jadi kan membuat dari yang ngobrol-ngobrol menjadi spesifik. Baru nanti meningkat ke target. Nanti jaringan setelah spesifik akan ketemu pembilangnya apa penyebutnya apa. Akan ketemu ngajarnya berapa pembilangnya, penyebutnya berapa. Itu akan ketemu. Sehingga targetnya sekian itu akan. Tapi kalau masih ngobrol-ngobrol pembilangnya berapa penyebutnya jaringan tambah umat. Tambah umat. Pak boleh tanya ya mungkin tidak terkait langsung ini tapi ada kaitannya. Jadi kemarin itu saya coba baca-baca laporan kinerja Dinas Kesehatan untuk tahun 2020. Tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau ada penurunan anggaran itu biasanya diikuti dengan penurunan target. Nah, masalahnya kemarin saya itu bisa ada target-target yang terkait nyawa manusia gitu ya. Pak. Seperti angka kematian bayi, balita, ibu. Nah ini saya lihat karena adanya COVID mungkin juga ada pengurangan anggaran lapor ini
angka kenaikannya, targetnya dinaikkan. Saya kok serem ini nyawa manusia diginiin gitu. Kalau misalnya target ekspor, tujuan wisata itu kan memang bisa. Target yang masih dinaikkan. Iya, angka kematian bayi Karena anggarannya berkurang. tahun 19 sudah tercapai 50 per sekian kelahiran. Nah, tahun 2020 dinaikkan jadi 100, misalnya gitu. Kok mesaknya ini kok. Apa itu perlu kita kritisi juga? Ya. Iya, tapi kan yang kaitannya dengan nyawa. Harusnya juga. Nah, emang kesehatan. Jangan pesimis gitu loh. Itu artinya pesimis ya. Artinya berkaitan masalah yang dengan nyawa gitu. Kesannya nyawanya di sana. Ini masalah etis dan kurang etis. Kalau etisnya yang sekarang terjadi itu dianggap maksimal. Itu dianggap maksimal. Nah kalau bisa jangan lebih itu. Maksudnya meskipun anggarannya diturunkan, yang targetnya tetap maksimal seperti yang terjadi sekarang. Kalaupun misalnya nggak tercapai kan bisa dijelaskan dulu. Ya betul. Iya. Karena kalau dicapaikan targetnya, seolah-olah yang manusia tidak dihargai. Jadi kurang enak lah, kurang etis lah. Jadi anggaplah karena ini uncontrollable manusia lah ya. Ya realisasi kematian yang sekarang itu dianggap yang paling tinggi. Ada pun nanti lebih. Karena apakah ini karena anggarannya turun? Kan perlu pengajian dulu. Makanya anggarannya turun sehingga kematian banyak. Belum tentu. Ada langsung kan? Nah, ini kan debatable. Jadi jangan mengambil istilahnya itu hubungan langsung yang sebetulnya tidak istilahnya faktor betanya itu nggak sampai 100%. Kalau regresinya itu kan betanya mungkin hanya 2%. Jadi kalau dinaikkan kematiannya, menurut saya bukan ini. Karena di instrumennya kan ada target telah ditetapkan secara Karena ini juga betul. Ya. Jadi setelah kita bicara rumusan sasaran, indikator sasaran, bicara target, nanti masuk ke situ. Setelah ini siapa ya? Tapi cara berpikir kita itu seragam seperti ini deh. Artinya kita dari dulu dua ini memenuhi ini. Kalau ini sudah terpenuhi kesananya ringan. Coba ada waktu kita tempat 5 menit. OPD yang dibangun jadi targetnya berapa? Dalam benak kita nggak bisa. Dari 53 OPD sekian OPD. Gampang dicari. OPD yang menurut harga BPK gampang. Targetnya berapa? Yang WPM targetnya berapa? Ini kan udah hasilnya. Karena sudah spesifik. Indeks integritas daerah berapa? Oh, ini BPK BTP. Kemudian persentase PD yang masih di rumah sakit di atas dari 28 PD atau dari 53 misalnya 25 juga, 25 53 kan segala. Nah kalau kita SBP target 53 persentase penyelesaian TL hasil pemeriksaan hakim sampai 100%. Indeks manajemen risiko itu level 3 datanya seperti apa faktanya. Nah, karena targetnya seperti ini nanti tinggal dalam realisasi menginput data mana ini kok katanya 100% benar. Kayaknya ada yang belum di DPR. Oh iya D-nya itu berapa nanti itu? Baru itulah capaian. Jadi bagaimana capaian outcome itu dari mana ketahuan? Bisa terbukti kok bilang dari mana? Jadi kinerjanya itu menjadi lebih pasti, lebih ukuran sekian ini kerjanya 90% atau 100% itu terbukti memang ada data hukumnya. Itu yang dimau Menpan itu seperti itu.
inilah cara berpikir evaluasi hakim, cara berpikir keselarasan sistem hakim. Intinya ya di sini. Yang lain-lain itu ya tembak-tembakan, ya untuk kalimat api-apian lah gitu ya. Tapi yang betul-betul bertanggung jawab adalah yang ini syaratnya ini. Nah, ketika itu tidak semua juga jumlahnya cukup. Ya, di Permendagri 86 kan ada. Jumlahnya cukup. Nah, 9 ini sudah cukup. Banyak. Nah, versi kita menurut Budi cukup atau kebanyakan lah. Soalnya kemarin Pak Inspektur kayaknya rasanya kebanyakan. Iya, itu kan mengukur dari kemampuan SDM atau SDM. Anggarannya sama ini, uangnya sama ini. Yang ada ya, itu yang mandatori, yang macam-macam. Kalau ke Jakarta, kalau lagi Jadi inilah problem dari jawaban yang semua seperti ada kalimat lanek kabel cukup ngapain kamu tak taruh situ? Kamu tak taruh situ itu karena memang itu jangan itu sekiranya untuk kan bisa dari cukup biasanya begitu. Nah, kabel cukup terkabel begitu kurang-kurang yo ada lagi anak gue ada lagi kantor ada seksi kantor ada seksi banyak itu di pengukuran kinerja ya Pak nanti Pak. Oh ya. Nanti kan ada pengukuran kinerja tahun bersangkutan sama tahun depan ya Pak ya. Misalkan tahun akan ada target tahun pertama 2, 3 sampai 5. Gitu. Nah nanti yang outcome itu kan yang misalkan tahun pertama misalkan kita punya 100 target itu ya Pak ya. Untuk 5 tahun 100 target. Kita bagi 5 tahun itu dapat 20. Nah, kalau kita mengatakan ya kan kadang-kadang ya sama gitu. Ya, kalau pengukurannya kan kadang-kadang kita kalau kita di tahun pertama kan berarti kan pengukuran kerjanya kan 20%. Kalau tahun rata. Di tahun kedua jadi angka 40%. Karena kemarin kali di OPD hubungannya dengan ini kan nanti kan juga di berikut di LKA Pak. Kadang-kadang itu di outcome itu kan misalkan target kerjanya 100%, outcome juga 100%. Dan di tahun 2 berarti kan coba kalau kemarin hubungan diskusi kerja dengan itu kan di tahun kedua kan sudah tercapai outcome-nya. Jadi di tahun berikutnya kan nggak perlu pakai kegiatan itu nggak ada lagi, anggarannya kan sudah nggak jadi anggaran lagi karena sudah tercapai outcome-nya. Tahun keberapa? Jadi pengukuran kinerja itu dibatasi hanya 1 tahun. Kalau 100% itu berarti target 20 tadi tercapai. 20 dari tahun. Artinya makanya untuk tahun itu karena 20%. Kalau hanya targetnya 20% dan tercapai 20%, 20% kan 100 di tahun itu, bukan 100 di 5 tahun. Bukan dibandingkan dengan 20% bukan. Tapi hitungannya itu per tahun, mengukurnya itu per tahun. Karena ada target output, ada target outcome ya. Betul ya. Nah, target outcome di sini nanti kan lagi ada ada 20%. Kalau misalnya di persentase penyelesaian TL, targetnya 80%. Artinya kan ada 20% yang memang aku nggak wani ini TL nggak ada ngaruh dari 20% ini. Kok ternyata tercapai 80%, berarti 80 kali 100% kan 100%. Berarti outcome-nya tercapai 100%. Karena kan hanya mentargetkan 80 dan mencapai 80. Pembilangnya 80, penyebutnya 80. Jadi mengukurnya dari tiap per tahun, target per tahun ya, bukan akumulasi dari 5 tahun. Dalam 5 tahun, target 5 tahun, berarti dalam 1 tahun. Betul. 100%. Biasanya kan pengukuran kinerja. Ya itu ada yang sifatnya itu memang
100/5. Ada yang nggak ada hubungan tahun ini dengan tahun depan. Bangun jembatan ya tahun ini selesai. Kecuali yang multi years ya tahun zaman. Kalau hanya jembatan tahun ini selesai ya berarti tahun kedua lokasinya lain lagi, bukan di situ lagi. Ya berarti bukan 100/5 ya, memang rata-rata tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini ya putus-putus memang sesuai target. Memang tempatnya beda-beda. Nah, ditargetkan berapa? Yang diukur adalah target setahun. Jangan 5 tahun. 5 tahun itu hanya cita-cita. Oke. Cita-cita 5 tahun ke depan, wah, kira-kira 5 tahun ke depan ini seperti ini hanya cita-cita. Tapi kan mana adalah cita-cita. Itu 5 tahun. Nah, akan setiap tahunnya itu akan direalisasikan. Nah, ternyata kok ada corona. Wah, realokasi anggaran. Ya sudah, targetnya tadi ya. Orang ini, wah, ini beda sekilan di corona dulu. Berarti dikoreksi, perkenya dikoreksi. Kejadian-kejadian di tahun ini karena anggarannya dialihkan ke corona. Makin perubahan berdasar beda. Jadi boleh ada perubahan manakala ada pos kalian yang bisa berapa OPD bagi itu wacana-wacana tentang 135 2020. jadi kan nanti Pak gue seperti aku bagian 5 OPD ya, lu bagian apa yang aja? Oh belum ya, itu pasti kan 5 tim ini kalau ada 53 OPD realisasi kan target itu di tahun yang kecamatan kan satu jenis nih. Nah, mungkin dianggap itu satu OPD ya karena satu jenis ya. Berarti katakanlah ada 9 ya. 8 ya. 8/5 ya sebagian 5 maksudnya kayak gitu. Nanti yang kebagian inspektorat sudah wah inspektorat sudah dia lumayan. Hasilnya laporannya tidak boleh buat sarannya yang terbaik rumusan sasaran atau kesimpulannya rumusan sasaran belum spesifik. Nah, yang ini ya akhirnya semua belum begitu kan. Karena rumusan sasarannya belum spesifik, sarannya diberi saran supaya spesifik, diberi ini sifatnya alternatif. Kami memberikan alternatif seperti ini, ya. Terus sehingga kenapa alternatifnya seperti itu? Karena dengan alternatif ini bisa jalan. Oke, kira-kira satu contoh mau ya. Satu alur ini dipakai untuk cara berpikir yang lain juga begitu. Tinggal nanti substansinya. Ini nanti ya apa lagi ya lain. Nanti ceritanya lain mas. Tapi cara berpikir sama caranya seperti itu. Yang itu tadi Pak yang pembagian output sama outcome di tiap tahunnya itu loh Pak. Jadi kan capaiannya kan itu menghitung di tahun bersangkutan. Ya. Dalam 1 tahun itu ya. Kalau realisasi outcome gimana Pak? Ya, tadi itu. Ya. Berarti langsung sini saja deh. Katakanlah 100 dibagi 5 tadi itu 20. Ini persentase OPD dengan hasil evaluasi sakit di atas ini mau saya contohkan ya. Targetnya target tahun pertama 2021, 22, 23, 24, 25 oke. Ini dari 28 ini katakanlah targetnya ini 10 ini 11 mengkode sing penal 55 totalnya 28 gitu loh 10 tapi ini kan tiap tahun itu apakah sudah BB terus akan hari kiamat tetap BB kan enggak tahun ketiga sudah tercapai semua. Maksudnya setiap tahun di angka ini tahun ini BB yang 10 PD tahun depan ini bisa turun nggak? Nah kalau bisa berarti kan 28 itu
Ya 28 ditargetkan misalnya 28, 28, 28, 28. Oh, 28. Nah semua tahun ini semua saya targetkan BB. Kalau berani kan, wah kan nggak berani, 25 saja lah, 20 saja lah, nggak apa-apa. Karena kemungkinan, tapi tiap tahun harus lebih atas misalnya. Kenapa? Nah, semua juga kita perlu bayar ya. Bisa kita evaluasi udah spesifik, udah saya ditandangkan ini inspektorat atau iya kan? Bisa saja belum. Ya, sehingga ini masalah keberanian, karena target ini masalah keberanian. Ya, berani nggak mencantumkan 28, nggak berani, 25 saja lah. Saya 28 atau 25 mencapai BB ke atas. Itu Pak maksudnya. betul. Tahun depan tetap 25 dulu lah, kan belum berani. Karena untuk mempertahankan yang 25 tahun sebelumnya. Tahun berikutnya baru 26 boleh lah. Kan dulu lah. Baru ini 27 karena tambah isi. Baru tahun kelima 21 B 20. OPD harus BB ke atas. 22 mempertahankan 21 capaian 21 tahun 2003 tambah 1. keberanian. Karena istilahnya kurang. PAD itu sebetulnya masih potensinya kalau betul-betul berani itu sekian. Itu dalam setahun. Tapi kita bisa ini kalau punya researcher jauh lumayan nih. Ya sudah di bawah itu aja targetnya. Pakai ke 16 harus tercapai. Mungkin jadi bagus. Karena targetnya ini rendah. Jadi di dalam evaluasi SAGE, target ini juga dinilai apakah targetnya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Apa sudah pas? Ini jadi bagus lah. Iya. Kan rekayasa. Saya jadi kalau kerja kantor ini kok sampai 200%, 300%, berarti targetnya ini mungkin perlu dikoreksi. Targetnya rendah baru 3 bulan sudah tercapai targetnya. Ini bisa permainan di sini. Ini bisa dipermainkan. Oke, itu evaluasi. Atas angka itu Pak, realisasi outcome-nya gimana nih? Tahun 21. Outcome-nya berarti kalau realisasi ini kan target. Ya. Sekarang realisasi. Nah, misalnya 2021, 22, 23, 24. Nah, dari 25 realisasi akhirnya 20 tahun gitu. Nah, berarti capaian ini kan realisasinya berarti 20 per 25 kali 100%. Sama dengan itu capaian outcome. Capaian outcome ya. Ini kan dalam outcome ya. Realisasi. Dari sini. Kalau output itu kegiatan. Iya, levelnya kegiatan dan sebagainya. Ya. Tapi kan sudah tulis kalau output itu kegiatan. Namanya outcome. Ya. Berarti levelnya jadi kita sampai di level mana ya? 8% ya. Realisasinya 8%. Di level Capaiannya berapa? 80% per 100% kali 100% kan ada. Berarti 80%. Ini realisasi, ini target. Target itu anggaplah target 25 ini 100%. Karena realisasinya cuma 80. Jadi ya 80 realisasi target kali 80. Berarti capaiannya 80. Bilang penyebutnya lah ini target 25, realisasi 20. Berarti kan realisasinya 80%. 80% bagi 100, jadi capaian outcome-nya 80. Terbukti kan?
kan outputnya kan biasa semua bagian dievaluasi. Kalau semua bisa memperoleh perintah seperti ini, kinerja itu nyata. Oh, betul ya. Caranya. Tapi ini otak-atik dari sini sudah salah ya, ke sana masuk sampah keluar sampah berkenalan kan gitu. Ini harus betul. Wah ini bagus. Oh dari sini sudah salah sampai sana ya. Makanya mutlak ya lebih baik. Kami pernah pembangunan bom. Tapi sangat terlihat outputnya itu 1 menit pertama 100%. Bom itu kan ukuran tenaganya kan meter kubik ya Pak ya. Iya. Output itu dapat mengairi berapa hektar atau kubiknya itu Pak? Kalau kamu merekomendasikan kan dari sekian meter kubik dapat mengairi sawah berapa hektar? Itu bisa menghitung. Ya. Matang ya. Jadi embung outputnya ditargetkan misalnya. Nah, output yang dikehendaki oleh PU sesuai dengan kondisi lingkungan tempat dapat mengambil sampah katakanlah 10 hektar gitu ya. Nah, ternyata tidak sampai 10 hektar. Nah, datanya dari mana? Ya otomatis dari hasil ada usaha tambahan untuk memperoleh data itu, maka di sini tadi di nomor 4 masalah pengelolaan data kita maksudnya menyisihkan dana untuk atau kegiatan aktivitas untuk memperoleh data lengkap yang selama ini tidak. Itu apa targetnya? Targetnya seharusnya itu teralirinya itu 10.000 hektar itu tadi. Ini keberanian. Bukan masalah pambung yang dibuat. Kita nggak mungkin punya pengalaman para insinyur seperti 10, 9 atau 20. Kalau kita jenengan mau insinyur dengan Kalau di sana punya hitungan kemarin punya hitungan bisa begitu. Kami memang merekomendasikan kemarin seperti itu karena membangun 1 unit bom, tapi tidak jelas. Dia menyarankan ya berapa hektar. Bisa nggak Pak jenengan itu nanti berapa hektar Mas? Oh bisa Pak, saya punya hitungannya. Kita nggak bisa menggantikan menghitung kan? Ya. Jangan. Kita bukan ahli. Makanya bisa kembalikan akal ini adalah keberanian dan logis atau tidak. Kita hanya bisa menilai masuk ke analisis ini logis nggak? Tapi Pak yang harusnya bukti sekian yang penting di sini dengan orang begini. Ya, itu tadi dalam artian Pak, kita tuh sudah tanya ke DPU itu sebenarnya misal sasaran di wilayah itu sebenarnya berapa sih yang mau luasan sawah yang mau teralir itu misalnya. Oh, tidak dibuat analisis. Makanya apakah targetnya itu dalam 5 tahun itu 10.000 hektar yang menurut datanya DPU itu tadi bisa teraliri. Ya, makanya angka itu kita serahkan ke mereka. Kita hanya menguji kewajarannya saja. Apakah perhitungannya itu masuk akal enggak? Oh iya masuk akal. Oh iya. Menurut auditor kita hitungan ini wajar. Kita terima. Terus ada lagi Pak tambahan Pak. Misalkan kita membangun jalan besar ya Pak. Sebenarnya kan kita itu harus punya budget dulu berapa jalan mungkin kelas B yang bisa ya. Kemampuan anggaran kita kan nanti kan itu kan diberikan dengan kemampuan anggaran dengan volume yang akan dikerjakan. Ya. Karena di outcome. Memang ada kesalahan di outcome itu salah menginterpretasikan outcome itu meningkatnya ekonomi berapa persen itu kan nggak ada hubungannya dengan tupoksinya PO itu kan statistik itu kan sifatnya kan penelitian karena itu kan ya kita outcome kita bandingkan saja tahun sekian mungkin tahun pertama bisa membangun berapa mungkin targetnya 100 km kita bangun 25 km ya kita bandingkan karena itu persentase atau cakupan itu sudah menunjukkan apa? Ya. Kita memperbaiki jalan yang rusak
dari 100 kilo yang besar kita berbagi 20 kilo. Berarti outcome-nya berapa? 20%. Secara 5 tahun atau tahun itu hanya diperhatikan cuma 20 berarti ya 100%. Tapi tidak boleh outcome-nya hitungannya inflasi. Hubungannya gitu. Ya memang berhubungan jalan bagus dengan ekonomi, tapi bukan nilai efektif. Outcome-nya memang tidak sampai ke sana. Tapi gini Pak, misalkan gini Pak, kita punya target selama 5 tahun 110 mungkin 100 km. Nah, mungkin ada kebijakan dari Pati ya. Itu di tahun kita sudah membuat rencana sampai tahun ke-5 dan target beberapa kilometer. Nah, kita ada kebijakan di Pati dipercepat. Tahun ketiga tercapai di 100% gitu. Nanti pengukuran kinerja kita di tahun ke-4 itu gimana Pak? Boleh mencapai kinerja hanya sampai 120%. Oh, 120%. Sampai 100%. Artinya kekuatan manusia itu paling pol bisa lebih itu. Itu diimpikan di lembar LKI-nya. Kalau skornya kinerjanya 100 sampai maksimal 120 itu kan mendapat akal masalah ya. Di ABCD-nya itu loh. Nah, itu ada standar kalau sudah bisa. Jadi buat berdasarkan yang saya tahu itu soal target ya Pak Gini. Itu kan nanti setelah berjalan 1,5 atau 2 tahun kan bisa dievaluasi. Jadi melalui evaluasi itu kan nanti bisa memperbarui target itu strategi. Oh, tadi tahun ketiga sudah selesai gitu ya. Ya kan nanti di tahun ketiga. Oh iya, nanti oleh kita nggak usah khawatir Pak. Kalian kontak orang nggak usah khawatir. Nanti tahun ketiga itu akan berubah Pak. Itu cuma sekali Pak. Ya tapi bisa dievaluasi tadi Pak. Setelah 1,5 dan aturannya ada bisa. Ya. Karena banyak kemarin kalau kami evaluasi satu kemarin memang kami kesulitan Pak, karena dari setelah itu semuanya hampir di Kabupaten Wonogiri itu memang dari penyusunan sasaran kinerja indikator seperti apa yang saya katakan tadi Pak. Kesulitan kami kemarin mengukur kinerja. Karena ya ini yang belum tercapai. Iya, itu pun sudah ini masalah. Kalau belum saya baru memang kesulitan. Apalagi di tahun ke-5 melesetnya jauh sekali. Berarti itu PD-nya nggak berani. Ya karena kemarin di Manrespannya itu belum mau. Dan mungkin dengan sebagai perubahan itu menularkan yang seperti ini Pak. Hari ini dulu Pak. Nanti kalau ini belum tercapai, kami repot yang ini Pak. Ini contohnya kami di Inspektorat. Begitu ini belum tercapai, orang-orang nggak berapa salah kami. Setelah diperbaiki ini ternyata kesannya gampang. Kuncinya di situ. Oke. Tapi di sasaran ya, indikator sasaran. Iya. Sasaran harus tepat. Sasaran harus tepat, indikator sasaran harus tepat, targetnya hanya ini. Ini kunci. Karena yang diceritakan di latih tercapainya sasaran. Oke. Ya kan? Kami tadi. Sebentar Pak. Perbedaan itu kan target itu tidak hanya di sasaran tapi juga dari tujuan. Iya. Sasaran dan program itu tujuan tadi belum ya Pak itu. Kita tidak. Sebenarnya kita sudah kita bahas. Ini kan 5 tahun tadi. Bapak tadi menceritakan, wah ditargetkan 5 tahun tercapai. Baru 3 tahun tercapai. Sebenarnya kita bicara tujuan itu membandingkan antara tahun ini dengan 5 tahun itu kita bicara tujuan. Ya, jadi tercapai outcome tahun ini akumulatif ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dibandingkan dengan target 5 tahun ke depan itu adalah pencapaian tujuan. Kita bicara tujuan. Nah, yang kita lakukan itu yang tahun ini, kalau kita lalu membuat perbandingan dengan akumulatif dengan 5 tahun, itu kita bicara pencapaian. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Jadi targetnya nanti apa? Di balik itu. Itu ditentukan ini.
kan kita 5 tahun, jadi di Resa itu kan sudah kita betan begini Bu. Di Resa itu sudah bicara begini. Jadi selama 5 tahun kan sudah ada. Nah, kalimatnya mungkin hampir sama ya, cuman angkanya beda. Kalau tujuan itu angkanya 5 tahun. Justru itu kadang agak Ya. susah sedikit ya, karena kalau kita bicara tentang target atau bicara kegiatan ini itu program, indikator, sasaran terus tujuannya itu. Yang menjadi konsentrasi memang di sasarannya. Tujuannya itu karena 5 tahun itu hanya indikatif, hanya cita-cita sifatnya. Jadi tujuan itu sifatnya adalah cita-cita indikatif. Jadi itu bukan harga mati ya. Karena melihat 5 tahun yang akan datang itu kan awang-awangan. Kalau setahun depan mungkin perjalanan istilahnya. Tahun kedua belum, tahun ketiga makin belum, tahun keempat makin belum, tahun kelima ya. Jadi kita memprediksi tahun 5 tambah belum yang ingin cita-cita keinginannya. Karena ada berubah-ubah. Tahu ada pandemi, tahu ada begini, tahu ada begini. Wah, ternyata angan-angan kita tidak sesuai dengan tahun ketiga terjadi begini. Nah, padahal kita tidak dalam angan kita tidak. Jadi kalau kita sudah bicara tujuan, berarti kita sudah bicara 5 tahun. Itu saja. Teman. Itu ada tambahan satu Pak. Mungkin targetnya kan yang kita bicarakan tadi kan semuanya sifatnya kuantitatif ya Pak. Kuantitatif. Sebenarnya kalau mungkin di nasionalnya BTKD itu kan tujuannya kan tiap tahun sama, mungkin karena itu punya mungkin opini BTK kan BTK itu itu mungkin itu kan cuma output sama karena kan cuma BTK itu kan harus belajar dulu itu satu Pak. Jadi hitung angkanya bagaimana? Kualitatif, yang mana fisik kan kualitatif. Bisa. Targetnya itu dalam bentuk tergantung satuannya. Kalau satuannya rupiah ya berarti angka satuannya. Wah ya berarti angka. Kalau satuannya itu apa ya? Jadi menyesuaikan satuannya. Jadi menyesuaikan karakteristiknya. Kualitatif. Jadi satuannya apa? Kalau ya, mulai dari sampai 5 ini. Gambarnya sampai mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil dari sini. Ada bedanya lah di webinar kita sebelum dan setelah. Ada pertemuan ini ada contoh satu dan ini sebagai cara berpikir yang lain. Bagaimana? Bisa sih. Kalau satunya pembahasan cara berpikir yang punya ini kelasnya apa itu? ada musik. Enggak ada Terima kasih Pak atas pencerahannya Bang Kevin. Ada beberapa kawan kalau masih ada kurang jelas kami beri kesempatan lagi. Ya. Kalau yang nanti nyambi teman-teman komputer itu ya mungkin saya kira pertemuan tahap dari itu mungkin lebih lanjutnya mungkin kita angkat tim sebelum ini kan kita bisa akan melakukan review dan ada pembahasan secara internal angkat tim juga tim kami apa yang telah disampaikan oleh tim BPKP bisa menjadi bahan kami untuk melakukan review dalam rangka lebih baik lagi kinerja kita baik di tingkat Pemda maupun di API.
kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan begitu bersemangat gitu ya. Bersemangat, mungkin itu kata terima kasih kami yang kami sampaikan. Terima kasih Pak. Mungkin sudah cukup ini apa yang kita katakan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa. Tidak boleh berkumpul. Foto sendiri-sendiri. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri pelatihan di kantor sendiri pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Pak Pres bawa minta ya.